Cobanya. Mana Papa Surya? Mana? Kuak 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 kuak. Gambarnya kok nggak ada, Papa? Mana ini dia? Susah sekali dari kemarin ini. Mana dia nih? Kuak 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 kuak. Mana ini? Apa? Aduh, Ada ini? Gak ada apa? Nggak ada videonya. Mana videonya? suaranya aja. Mana sih muter-muter? Papa Coba bilang keluar aja, dulu deh, keluar dulu. Papa Sinyalnya bilang aja, kali. Kuak kuak Sinyalnya kali ya. kuak. Aduh, jadi tadinya tuh mau lihat. Jadi Bapak Surya lagi di kamar, lagi main sama Tatiana Bima. Nah, oke, mau cerita sedikit. Kalau kami ada yang sama nggak seperti kami? Jadi sampai sekarang ini umurnya Tatiana Bima, oke nih, coba saya coba ya. Berhasil nggak? Kenapa sih? Ini udah aku oke ini, nggak bisa diketik terus komen. Gagal. Hai semuanya. Iya, Halo. tadinya mau liatin suasana kamar, Hmm. gitu. Jadi kamu bawa aja. Nih, suasana kamar kita nih seperti ini. Lah, Abang. Inilah suasana kamar kita. Ini sebetulnya sudah oke, udah nggak terlalu rame. Biasanya lebih amburadul, gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita ajarin anak-anak main. Salah satu kesukaannya main piano, terus main game ini, macem-macem deh pokoknya. Mana? Mau liatin. Nah, ini. Jadi berantakannya seperti ini. Oke. Itu tempat bukunya mereka di situ. Ada tenda, bantal, udah nggak tahu. Aduh, itu deh. Ada yang ngalamin sama kayak kita nggak? Iya. Tadi aku lagi baru mau cerita. Jadi di umur Tatiana Bima 3,5 tahun. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. 3,5 tahun. Itu Tatiana Bima masih tidur gabung sama kami. Itu tadinya kamar papa mamanya, tapi ya sudahlah ya, disulap menjadi kamar sekaligus kamar main. Dan kami masih tidur berempat, satu kasur persis. Papanya kakinya kegantung gitu, nggak apa-apa ya Pak? Gitu. Jadi, nah di situasi di rumah aja seperti sekarang, ya udah jadinya kami berdua mesti ekstra apa tuh? Cari ide kreatif mau ngapain lagi nih gitu, selain mereka mengikuti kegiatan apa sekolahnya yang jadi virtual kan, jadi sekolah online gitu. Saya juga yakin para orang tua di rumah itu juga pasti harus berkreasi, harus benar-benar jadi kreatif sekali untuk membuat keadaan tidak bosan dan juga penuh edukasi. Gimana mungkin dengan lompat-lompat, hal yang tadinya mungkin nggak boleh kayak kemarin. Ada satu permainan yang kita buat dari apa warna-warna, kertas warna yang lompat-lompat. Tapi ternyata Tatiana punya ide lain. Dia mau lompatnya dari buku ke buku. Ada yang bilang nggak boleh buku diinjak ya. Biar ini nggak apa-apa. Apapun itu selama itu tidak membahayakan. Dan akhirnya kita ajarin bahwa ini buku. Ya seharusnya tidak boleh begini. Jadi kita ajarkan juga. Ada Mama Vira, itu kamarnya nggak seberapa, di punya kami lebih kayak kapal jatuh. Oke, itu cerita kami sedikit sebagian. Hari ini ada teman tamu yang udah tahu ya dari kemarin kami sounding juga.
Yang pertama yang akan sharing cerita, kayaknya sudah ada nih. Halo Mami Jo juga ada. Oke, kita cek. Sepertinya sudah ada yang akan ikut bergabung cerita. Versinya gimana? Ayo, kita pengen dengar. Tuh, hai Boga. Kita menyapa Boga, dulu deh. Boga. Yang ada, ini ada Pudi. Halo. Aduh, kangen banget sama kalian, ya ampun. Iya, Ibu Tika, ya Allah, berapa lama kita tak bertemu. Emang kamu di rumah aja juga? Di Serius? Iya dong. Abis mau belanja udah berapa kali belanja keluar rumah? Belanja keluar rumah keseringan Rio. Jadi kita tuh sistemnya Rio sama. Biar satu pintu, jadi Rio aja yang keluar masuk. Tahu cuman Sin yang ada salah semua belanjaannya nggak sih? Dia cuma masak pasti dia tahu. Kalau Rio akhirnya buang-buang duit karena semua diberi salah. Kalau gua nggak salah, tapi nambah. Nah, itu. Nambahnya coklat, es krim, apa segala macam. Jadi listnya apa yang ada? Loh, kok banyak banget yang. Jadi kalau yang belanja ini nih, yang di belakang, aduh, yang ada. Kan doyan ngemil, kita semua doyan ngemil. Udah gitu kan cowok-cowok itu kan beli daging steak, apalah yang mahal gitu ya. Bu, kok mahal banget sih? Nah, dia baru ngerti kalau ternyata selama ini tuh istrinya tuh berusaha untuk ngirit gitu. Menggunakan ikan kembung. Jadi justru dipikirin kan, alokasi dananya bisa buat yang lain-lain gitu kan? Benar. Terus Salma sama lagi bobo atau masih lagi bangun nih? Lagi bobo. Bobo ya? Aduh, enak banget ya. Ini tumben loh, maksudnya anak-anak kita nih, Tatiana Bima ini sejak ada physical distancing ini, kita PSBB ini, jadi nggak mau tidur siang. Salma masih ya? Salma masih, tapi memang agak sulit. Dia tuh sampai harus capek banget gitu ya, maksa gitu. Sama kayak Bima. Tapi akhirnya ya dia tertidur juga. Mungkin juga karena selama PSBB ini kan aktivitas fisik mereka agak kurang ya mungkin ya. Pasti. Benar. Kurang capek juga mungkin. Jadi mereka juga nggak pengen tidur siang juga gitu. Iya. Salma udah sekolah kan ya? Udah sekolah. Gimana? Enjoy nggak dia dengan perubahan sekolahnya jadi sekolah virtual? Untuk seumur dia agak susah ya. Kalau misalnya ada emang harus diisi sama kegiatan yang emang bener. Selama itu kan anaknya tuh apa sih namanya tuh ya, praktikal banget gitu ya, tangan apa segala macam. Dia tuh emang yang aktif ya. Gitu ya. Jadi kalau gurunya lagi ada kegiatan seperti itu dia akan fokus. Tapi kalau udah yang apa gitu, kebanyakan yang ngomong atau apa gitu, dia udah deh kemana-mana, dapur kemana gitu. Kalau kita yang berat tuh Bima. Harus menuntut fokus dia gitu, baru dia akan fokus gitu. Seminggu berapa kali sekolahnya? Seminggu 2 kali. 2 kali. Oh. 2 kali setengah jam. Sama ya, sama kita. Enggak, tempo hari tuh aku sempat lihat Instagramnya Tika tuh yang kalian bikin itu loh, disco ala-ala itu loh. Oh iya. Itu tuh yang punya ide siapa sih? Itu yang punya ide siapa ya? Aku deh kayaknya deh waktu itu deh. Soalnya kan waktu itu apalagi awal-awal PSBB gitu kan ya. Jadi kayak aduh gila, udah gitu stres ya pasti kan. Kita semua pasti orang tuanya pada stres mengenai pekerjaan ini itu. Cuman kita pikir kita nggak boleh bawa stres itu ke dalam rumah gitu kan, karena mereka anak-anak kita tuh nggak ngerti apa-apa dan mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi gimana pun juga kita harus bikin rumah itu ya the happiest place on earth buat anak-anak gitu. Jadi ya segala upaya deh dilakukan gitu. Jangan sampai katanya intinya anak tuh kebawa sama stresnya kita gitu nih, orang tua yang kehilangan job gitu kan. Bener. Dan mereka tuh kayaknya anak-anak tuh ya alhamdulillah happy aja selama kita emang bikin suasana meng-create mereka tuh biar happy gitu loh. Aku lihat dan ya mungkin karena itu juga ya, makanya kan kita juga dibilangin nggak boleh stres kan, karena biar imun tubuhnya bagus. Makanya kan alhamdulillah juga untuk yang si pandemik ini kan ya bersyukurnya kasus yang anak-anak itu sangat kecil sekali kan jumlahnya. Ya mungkin karena mereka
happy itu kali ya, selalu happy. Ya, imunnya bagus ya. Nggak ada beban. Terus oke, kemarin tuh yang berarti yang disco idenya dari Tika. Kalau idenya Papa Rio apa? Bapak? Kalau dia ngecat kamarnya Salma, si Rio. Ngecat, jadi emang udah lama banget si Rio tuh pengen ngecat. Hai, di mana? Si abang. Nggak bisa diam. Jadi udah lama banget si Rio tuh emang pengen ngecat kamarnya Salma, dan Salma juga udah lama banget minta dicat kamarnya gitu. Jadi ya udahlah, kesempatan akhirnya mereka berdua awalnya ngecat ya, walaupun lucu banget nggak ikutan ya. Jadi ya udah, jadi di PSBB tapi chatnya gimana tuh, aman nggak? Nggak, kita udah mikirin. Yang penting happy ya. Tapi bener, apapun itu yang penting pertama happy dulu, abis itu diajarin cuci tangan segala macam tentang kebersihan lah. Jadi gue setuju bahwa anak-anak jangan ini nggak boleh, gue setuju. Jadi yang penting setelah itu cuci tangan apa-apa. Kayak gue sama anak-anak begitu, sempat pas hujan-hujanan, gue sengaja lompat-lompat di kubangan air. Paddles, karena dia kan nonton itu kan. Mungkin orang tua lain, jangan kotor. Gue bilang, ayo kita main hujan. Kita lompat-lompat gitu, lompat-lompat di air, kita main hujan, nikmatin masa-masa ini gitu. Alhamdulillah nggak ada yang sakit gitu. Jadi buat gue setuju sih, harus begitu emang. Tapi kalau dalam sehari itu misalnya rutinitasnya Salma tuh gimana sih selama di PSBB ini, physical distancing? Jadi sebenarnya kan Salma tuh ada screen time ya, Sin ya, ada screen time-nya, ada jam-jamnya gitu ya. Cuman memang sekarang ini ya agak lebih longgar lah, karena kan juga ya keadaannya juga gimana pun juga kita harus lakuin ini, keadaannya agak bikin sumpek juga sebenarnya buat orang tuanya untuk selalu bisa memberikan perhatian 100%. Jadi kalau bagi gue, mendingan ketika gue bisa bersama Salma, memang mood gue udah gue bikin enak, dan gue bisa kasih 100% buat Salma gitu loh. Daripada gue maksain misalnya dari pagi sampai malam, gue kasih terus waktu gue sama dia, tapi gue moodnya nggak enak gitu kan. Jadi ya itu kayak screen time jadi agak sedikit lebih banyak ya, disesuaikan lah gitu. Apalagi sekarang berarti kalian ganti-gantian dong. Maksudnya ganti-gantian atau yang tadi Tika bilang ya udah pokoknya harus kita berdua nih, kalau lagi momen bareng main bersamanya Salma harus berdua atau sesuai moodnya aja? Iya, maksudnya sama Salma itu harus berdua atau ya udah siapa yang lagi bisa ganti-gantian? Ganti-gantian sih, tapi ya gimana pun juga ya dia tetap ke emaknya ya. Emaknya mau me time gitu kan, tetap aja yang dicari-cari gitu kayak gitu. Tapi sih sebenarnya kalau kita ngomongin ide bermain ya Sin ya, ide tuh sebenarnya dari mana aja sih ya. Anak tuh kita ajakin main sama daun kita gambarin muka orang apa segala itu juga gitu loh. Jadi sebenarnya lebih pada orang tua atau caregiver yang emang benar-benar tulus mau main sama anak gitu, dan itu dia akan merasakan kebahagiaan itu juga apapun bentuk mainannya gitu. You go down on the floor sama anak-anak dan emang benar-benar kasih perhatian 100% pada permainan itu gitu, emang enjoying juga permainan itu. Kalau ide sih, apalagi sekarang ya dengan internet apa segala macam, kita udah bisa dapetin ide yang banyak lah di mana-mana. Tapi kan sebenarnya yang paling sulit itu adalah ketika kita memang 100% kasih perhatian kita, bermain dengan anak tuh bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita juga menikmati juga gitu loh secara konsisten. Apalagi anak sumur kita kan mainnya kan main terus kecuali pas tidur gitu kan. Itu apalagi anak cowok ekstrim banget. Nah, kalau punya papa yang punya back pain PR-nya giliran mau main yang agak heboh ya, agak heboh loncat-loncat apa, udah deh. Iya. Tika di rumah ada itu kan ya, ada kucing ya? Kucing ada. Kucing. Dia ikut membantu merilis juga stres-stres kalian. Lumayan bantu merilis gitu. Tapi apa ya, kalau misalnya
sebenarnya dengan PSBB ini juga jadi tahu lebih banyak sih tentang Salma gitu ya. Kayak sekarang gue jadi tahu gitu ya dari kegiatan bermain apa segala macam. Oh, Salma ini memang anaknya tuh praktikal tangan banget gitu loh. Dia apa-apa jadi ketahuan minatnya gitu ya. Gitu. Jadi kayak lebih tahu kalau misalnya gue kasih mainan yang seperti ini, dia fokus time-nya tuh nggak gitu lama. Tapi kalau permainan yang seperti ini, oh jadi lebih lama. Ya, jadi lebih mengenal dia juga gitu loh. Ya. Untuk tahu. Hikmah positifnya ada juga. Ya. Gitu. Bosan. Anak, makanya dari tadi aku kepikiran anak terus. Nggak ada yang jagain juga. Iya, sama apa, ya apalagi kalau kayak aku kan 2 nih ya. Udah deh, nah begitu jam tidur siangnya nggak sukses, mereka nggak tidur siang, ya sudah deh. Itu berarti dari pagi sampai malam jam 8 mereka baru tidur. Salma tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 9. Bangun jam 6 sama sih. Tidur 2 jam, 3 jam tidur siang. 2-3 jam ya. Iya, jadinya apa ya? Tadi kita juga baru sharing kan, kamar tuh di situ juga tempat bermain juga. Karena kebetulan di rumah tuh yang apa ada AC tuh cuma di kamar kan. Jadinya ya udah kalau misalnya pengen lebih nyaman yang dingin ya udah kita biarin deh. Ya udah akhirnya resikonya berantakan kayak kapal pecah. Nah, kalau Tika di rumah area mainnya itu disiplin harus khusus di tempat main atau sejak di rumah aja ini udah bebas deh sayang, boleh. Terserah lo deh. Coba ditunjukin kali ya. Lihat dong. Ya, jadi Salma tuh punya playroom. Playroomnya sih nggak berapa gede. Cuma sekarang lagi berantakan banget. Ini tadi dia ini kalau yang normal dia di luar lagi apa physical distancing nih, ini nih tempat mainnya. Ya, ini tempat mainnya Salma. Tapi juga Salma semenjak dicat kamarnya dan ditambahin pernak-pernik, dia suka main juga di kamarnya dia gitu loh. Jadi tapi yang udah jadi belum cat kamarnya? Di atas, lagi bobo ke atas. Iya. Gitu. Terus yang area disco kemarin yang mana area disco? Di sini aja. Itu lampu serius punya entah di mana gitu kan, itu perosotan, itu meja makan gitu kan. Kalau Cynthia kan rumahnya kan gede ya, space masih banyak gitu. Kita mumil 3 lantai, jadi kehidupan ada naik turun aja tuh 3 lantai gitu kan. Gitu. Berarti sama aja tuh ya, sampai perosotan masuk sama tuh kita mainan juga. Udah deh. Apa udah belum camping. Kemarin kita apa ya yang agak ngeri tuh. Misalnya mereka kan nemuin ide sendiri kan, keasikan sendiri. Oh ini selimut. Selimut kan cilukba kan itu biasa ya. Tiba-tiba kita lihat sampai teriak kaget maksudnya. Jadi dia narik keluar Bima misalnya di lantai, Tatiana yang tarik. Jadi kayak seluncuran gitu loh. Oh, pakai selimut. Nah itu kan bahaya kan kalau dia tenaganya agak kenceng bisa jatuh ke belakang kan kepalanya. Itu kayak gitu-gitu. Jadi kita kadang-kadang ini anak-anak banyak banget idenya. Terus kayak yang tadi pagi aku share juga tuh. Jadi dia ada mainan baru, mainannya tuh edukasi. Jadi kayak bikin-bikin bentuk, terus ada beads-nya gitu yang apa kayak bikin meronce lah. Untuk harus didampingin. Nah itu tiba-tiba dia ide kreatif sendiri lagi. Mama, ini dia jalan di terowongan. Jadi dia bikin kayak terowongan gitu. Atau kadang-kadang buku-buku. Jadi ya sebenarnya nggak sesuai fungsinya. Tapi ya oke, boleh juga. Maksudnya ya kita biarin aja kan ikutin. Kita kreativitas. Nah kalau Salma gimana tuh Salma? Ini kayak tadi nih dia nih, ini buku-buku gitu kan ya. Ini tadi tuh dia bikin rumah, tiba-tiba aja sendiri dia bikin rumah dari buku ini gitu. Jadi bikin tembok apa-apa, tapi ini udah pada jatuh. Ini rumahnya Ariel dia bikin. Jadi, suka itu ya princess ya, Salma ya? Iya, tapi sekarang dia lagi mulai suka dinosaurus gitu. Udah mulai transisi dari princess. Jadi sebenarnya juga mengikuti. Jadi sebenarnya ide anak itu kayaknya mengalir aja ya. Maksudnya kebutuhan bermain mereka kan emang ada. Bermain kan bagi mereka belajar. Ya emang tinggal kitanya aja bagaimana
menyikapinya gitu loh. Kayak tadi dari Bu bikin rumah-rumahan yuk dari buku ini. Kayak gimana tuh? Akhirnya gue yang ngajarin gue kan, tak gitu. Ya itu kan bagaimana kitanya, apakah kita excited, pengen tahu lebih gimana, dan akhirnya permainan itu menjadi bermakna buat dia gitu, atau kita yang udah deh apalah malah terkesan nyuekin atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ide tuh mengalir aja berdasarkan kebutuhan si anak bermain dan natural ya. Belajar ya. Tinggal kitanya aja harus siap-siap memberikan waktu lebih. Yang tadi Tika bilang itu, kalau kita memang niat terus tulus menemani mereka mau bentuk mainannya apa aja juga mereka akan enjoy aja kan gitu selama kita. Bahkan kalau kayak si Salma sih diajak keluar aja naik mobil gitu keliling dia nggak mau gitu apa. Okay. Ini jangan-jangan judul kita hari ini harusnya bukan ide bermain untuk anak, tapi ide bermain untuk bapak ibunya biar supaya nggak stres, jadi stresnya nggak kerasa buat anak. Dan anak, biar menjadi tembung yang menyenangkan buat anak gitu kan. Karena pastinya efek ini paling kerasa buat orang tuanya sebetulnya. Karena kan pengeluaran jalan terus, pemasukan nggak ada. Ampun. Oke, Tika, kemarin sebelum ini ada pandemik ini, ada beberapa pekerjaan yang itu nggak? Yang harusnya, ya. Iya, ada buat syuting ada, buat tayang ada. Ya seperti kebanyakan orang lah. Tertunda. Sama ya, semua orang mengalami. Ya, semuanya ngerasa pasti. Oke, pertanyaan satu nih. Kalau pandemi ini sudah berakhir, apa yang nomor satu mau Tika, Mario, Mas Salma, ya sekeluarga mau lakukan? Kalau pandemi ini udah berakhir, rencananya sih kita udah bikin rencana ya. Kayaknya sih ini mungkin nih kalau PSBB ini kan perlahan-lahan ya untuk kembali lagi ke kehidupan sosial yang normal gitu ya. Nah, ketika emang udah agak lebih lentur gitu ya aturannya, kita pengen banget road trip gitu ke pantai-pantai di Jawa Timur sambil seru banget. Ya pokoknya ke alam gitu deh pokoknya. Rencananya sih gitu. Kemarin gitu. Kalau kalian apa? Kita liburan juga kali ya. Gue udah pengen gue udah satu tempat biasanya paling dekat dari Puncak. Pengen ke Puncak, ke hotel yang biasa kita datengin, terus sama ke Bali. Ke Bali gue udah janji sama anak-anak waktu itu di satu tempat di Nusa Dua. Buat gue itu tempatnya enak banget buat family ya, buat family sama honeymoon. Itu bilang 2 tuh. Jadi gue bilang sama Cynthia, yang kita harus bawa anak-anak ke sini, yang ini tempatnya the best nih untuk anak-anak deh gitu. Di 2 tempat itulah. Ada Ivan Gunawan. Ada Ivan Gunawan. Aku mau ke Bali. Loh, kok gitu sama Suryanya aja? Kok sama Suryanya aja? Mau Kok anak istrinya nggak dibawa? Gimana sih? Wow, kebayangnya Kak Ivan, ya kan? Tika, thank you banget ya hari ini udah sharing. Abis Tika, aku undang satu teman-teman, Ibu Maike. Jadi kalau kita bisa sama-sama simak nih, gimana sebenarnya tadi, ya itu yang tadi aku bilang, jangan-jangan kita perlu pencerahan justru ide bermain untuk ibaratnya merilis stres dari papa mamanya nih ya. Karena anak-anak kita lihat ya itu tadi dari cerita Tika, terus ya kami juga ngalamin tadi yang tiba-tiba selimut berubah fungsi lah, tapi mereka enjoy, happy banget. Anak-anak tuh ya ide bermainnya bisa mengalir natural gitu aja ya, gitu kan. Ada yang mau disampaikan lagi Tika? Mungkin apa ya? Enggak sih, udah itu aja sih. Ya bagaimana kita sebagai orang tua harus waras supaya anak juga pada happy gitu. Jangan dibawa stres lah ke rumah. Kalau mau lagi stres banget, kalau bisa jangan di depan anak gitu atau apa gitu. Itu aja sih. Tadi yang bisa gue rangkum adalah pada saat kita ingin bermain sama anak, betul-betul kasih waktu total untuk anak. Itu yang tadi gue rangkum dari itu ya. Dan harus sincere, maksudnya jangan ada pikiran ini, pikiran quality time itu betul-betul disediakan untuk anak. Iya, setuju. Oke, Tika.
Selamat siap-siap buat buka puasa. Thank you, lagi nggak puasa. Oh, lagi nggak puasa. Tapi nyiapin kan? Nyiapin. Tetap. Salam sayang buat Salma ya. Salam buat Rio juga ya. Sama Bapak Rio juga. Thank you, Tik. Bye. Bye. Oke. Mungkin kita banyak yang nanya tuh. Banyak yang nanya ya, apa tuh? Kevin Flo with Om Surya. Tuh, Atika apa kabar? Ya tadi ceritanya alhamdulillah semua sehat, Tika tadi udah sharing. Oke, sekarang kita mau undang teman tamu kita yang kedua. Aduh, ini mana? Sudah jauh. Kemana ya? Sebentar. Jadi mungkin tanya jawabnya kita bisa dengan Ibu Maike langsung. Ibu Maike ini adalah psikolog dan play therapist. Jadi beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul Bermain. Halo. Hai dok. Selamat sore Ibu Maike. Ya, selamat sore. Ibu Maike, maaf kameranya boleh turun sedikit kelihatan. Oke. Gak kelihatan ya. Ya. Nanti yang mata sama jidat. Apa kabar Bu Maike? Udah berapa lama ya? Sehat Bu? Sehat, ya puji syukur. Saya kalau melihat Ibu Maike ini selalu happy. Jadi auranya tuh selalu happy. Itu orang lain juga. Terima kasih. Iya. Tapi sebagai manusia emosi nggak positif terus. Tadi aku lagi udah cerita sedikit sama teman-teman Ibu. Jadi kalau mau tanya-tanya silahkan nih. Udah tepat banget karena Ibu Maike ini seorang psikolog, play therapist, dan Ibu buku yang terakhir Ibu Maike tulis judulnya apa Ibu? Bermain dengan bayi dari bulan ke bulan. Jadi bayi untuk usia 0 sampai 1 tahun, baru itu sih. Oke. Sebelumnya ada juga buku bermain, mainan, dan permainan. Oke. Itu pas banget tuh. Ya, pas banget tuh Bu. Tadi Bu, situasi sekarang tuh. Tadi Bu Maike menyimak ya percakapan kami dengan Atika. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Maike? Tadi kan aku bilang judul kami pada hari ini adalah ide bermain untuk anak di situasi yang selama di rumah aja nih. Tapi tadi pas kita sharing sama-sama, ternyata kita jadi bingung, apa jangan-jangan justru ide bermainnya untuk orang tuanya, supaya orang tuanya nggak stres, atau minimal gini, kita menciptakan suasana yang enak untuk semuanya, agar menghindari stres itu di situasi seperti sekarang. Nah itu kira-kira gimana Ibu Maike? Silahkan pencerahannya untuk kami. Saya senang sekali tadi bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Tika, kemudian juga oleh Cynthia, Satya ya. Jadi kalau saya simpulkan ini orang tua yang udah tahu sekali apa kebutuhan anak gitu. Karena tadi sudah ada pernyataan bahwa orang tua harus emosinya juga positif, sediakan waktu maksimal untuk anak. Kalau Satya bilang biarkan anak explore gitu, mencoba berbagai hal ya. Itu menurut saya udah banyak hal yang sangat positif. Lalu ketika Cynthia cerita anak jadi kreatif gitu, dia bisa menggunakan selimut untuk sesuatu yang lain, bukan dipakai untuk selimut, gitu ya, tapi untuk sesuatu yang lain. Itu adalah ciri bermain dari anak usia balita, karena mereka mulai bermain peran dan imajinasinya berkembang. Ya, jadi intinya kalau untuk bermain pada usia balita khususnya, itu kan nomor satu adalah mereka sangat merasa fun, ya, merasa happy, dan nggak ada tujuan harus bikin sampai bagus gitu, nggak gitu. Pokoknya aku bisa merasakan sesuatu yang fun itu untuk mereka, ya. Kemudian benar sekali bahwa orang tua tuh harus siap mental, bukan hanya mental atau emosi saja, tapi fisik juga harus sehat. Karena anak balita ini kan lagi pentalitan ya. Nggak bisa diamkan. Apalagi tadi
anak-anak Tatia dan Bima tuh kan nggak mau tidur siang. Saya sih bisa paham. Mereka excited, nggak biasa-biasanya nih orang tua dua-duanya di rumah terus ada buat mereka gitu. Jadi mau manfaatin waktu sebanyak-banyaknya dengan orang tua gitu, ya. Dan kemudian yang bisa saya tambahkan adalah ketika bermain kita memang harus tahu karakter anak. Ada anak yang bisa bermain, yang suka sekali mainnya fisik, misalnya kalau nggak salah Bima lebih suka yang fisik, yang melakukan sesuatu, banyak bergerak. Kalau Tatia masih bisa lebih fokus gitu, permainan yang tenang. Anak-anak itu beda karakter. Jadi orang tua ya sehubungan dengan tadi bahwa bermain tuh harus fun buat anak. Itu jadinya kita perlu, orang tua tuh benar-benar perlu mengenali anaknya. Dia tuh butuhnya yang seperti apa kegiatannya, ya. Dan saya yang sangat tertarik juga tadi dengan pandemik ini, orang tua di rumah lebih mengenal apa sih yang bisa dilakukan anak, apa sih yang disukai anak gitu. Itu jadinya walaupun pandemi COVID ada sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya ya. Lebih bisa mengenal anak satu persatu. Ya, dan juga akhirnya mudah-mudahan banyak orang tua muda yang juga mau menyediakan waktunya untuk bermain dengan anak-anaknya. Memang nggak berarti harus terus-terusan ya. Jadi orang tua juga pasti seperti Cynthia, Satya, ada waktu tertentu di mana harus mengerjakan sesuatu. Nah, anak-anak ini juga perlu belajar gitu. Tunggu ayah papa atau mama atau ayah ibu lagi ada pekerjaan dan mereka bisa misalnya dimintai bantuan siapa untuk mengawasi mereka atau mengajak mereka bermain gitu ya. Jadi kemudian juga yang saya bisa sampaikan melalui bermain juga mereka selain mengasah keterampilan juga mengasah ini juga pengetahuan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, walaupun kadang-kadang mungkin pakai uring-uringan gitu ya, marah-marah bisa aja kan, tapi selain itu juga happy-happy. Maaf Ibu, ada yang bertanya kebetulan nih mumpung kita masuk ini, anaknya umur 1 tahun, terus ya masih susah untuk dikasih instruksi. Nah itu dengan situasi sekarang kan ya, apakah harus tugas dengan suara keras atau dibiarkan saja? Tadi ada yang bertanya seperti itu. Ya, dibiarkan dalam artian apa yang dia mau itu diikuti itu. Kalau untuk menghadapi anak yang tantrum ya, kalau karena keinginannya tadi ada yang tantrum, keinginannya nggak dipenuhi, biarkan aja dia tantrum, nangis atau apa, dan kalau sampai karena dia masih 1 tahun ya, boleh dipeluk, kemudian sambil kita bicara, walaupun anak mungkin belum fasih berbicara, belum lancar sekali, tapi mereka sudah mengerti apa yang dibicarakan orang tua, jadi katakan aja, oke, kamu memang lagi kesel, marah, tadi misalnya jejak-jejak kaki, karena tadi kamu minta X tapi nggak bisa dapet, tapi ibu atau ayah tetap nggak bisa kasih kamu. Oke, tenang, sekarang tenang dulu, lalu sambil kalau 1 tahun kan masih bisa digendong-gendong ya, sambil dipeluk, lalu nanti dihibur, lihat ini, lihat itu gitu, atau dialihkan ke kegiatan lain. Apa yang paling disukai anak? Nah itu biasanya anak tuh gampang sekali. Play itu icebreaker buat mereka. Ya. Buat ice breaking gitu. Jadi emosi-emosi negatif bisa dibuat menjadi lebih positif ya. Gitu. Ibu Maike, ada yang bertanya juga Bu Maike tadi, ini mainan apa yang kira-kiranya tepat untuk situasi sekarang, karena untuk saat ini katanya banyak mainan Montessori yang harganya juga tidak murah seperti itu. Jadi kira-kira alternatifnya. Nah, kalau kita bedakan antara mainan dan alat permainan. Kalau alat permainan itu yang semacam yang dijual di toko-toko hasil produksi. Tapi kalau mainan itu apa aja yang ada di rumah yang bisa dijadikan alat untuk bermain gitu. Jadi tidak usah memaksakan menyediakan alat permainan yang mahal-mahal. Kita bisa kreasikan sendiri itu. Ya.
misalnya membuat apa, bisa misalnya membuat sesuatu, misalnya saja membuat, tergantung usia anak ya, membuatkan seperti garasi dari dus bekas untuk main mobil-mobilan anaknya misalnya seperti itu, atau membuatkan topi atau tas yang dari kertas atau dari karton, bisa memanfaatkan segala hal gitu ya. Kemudian permainan seperti kapas, tisu, lotion itu juga bisa dijadikan. Kapas misalnya kalau anaknya sudah usia 3 tahunan sudah bisa meniup, kita bisa main tiup kapas tuh sambil duduk berdua berhadapan, tiup kapas dari sisi ibu ke anak dan sebaliknya ya. Kalau mau bertanding boleh, ibunya sama anaknya adu kuat, siapa yang bisa mempertahankan kapas itu tetap di tengah gitu, atau siapa yang bisa gitu, atau siapa yang bisa meniup kapas itu sampai si anak jatuh ke bagian ibu, berarti dia yang menang gitu ya. Lalu sebagai orang tua ya kita cukup perlu apa ya, sensitif ya. Sensitif artinya jangan mau menang terus, tapi sesekali anak yang menang gitu. Kapas itu bisa juga ditaruh di tangan, kasih lotion, nempel gitu kan, suruh dia tiup-tiup, kalau berhasil hore gitu. Jadi anak ini happy dengan permainan yang main kapas itu tidak terlalu aktif loncat-loncat gitu ya, sambil duduk pun bisa gitu, tapi juga menyenangkan. Cuman ya anak harus sudah bisa niup ya, niup kapas gitu. Main sembunyi kapas banyak sekali yang bisa dilakukan. Atau bikin misalnya yang biasanya orang-orang di luar negeri itu kreatif ya, nggak tahu anak orang-orang sini juga saya rasa kreatif ya. Misalnya bisa bikin mainan itu dari karton-karton atau bisa dari bekas tisu yang tabung di tisu roll itu, tempelkan di dinding, lalu nanti dia masukkan bola, terbayang nggak? Tempel di dinding beberapa tabung itu, masukkan bola, nanti bolanya turun ke bawah gitu kan. Jadi itu juga menarik ya. Benar-benar gini ya, ditempelin. Menarik ya. Jadi satu kayak pipa panjang gitu ya jadinya ya. Nggak usah panjang, jadi yang pendek tapi dibuat terpatah-patah gitu. Intinya si bola ini bisa jatuh ke tabung yang lain gitu ya. Nanti mereka juga sebenarnya bisa melihat hubungan sebab akibat. Oh ini kalau bola dijatuhkan dari atas, dia akan turun ke bawah. Itu kan secara tidak langsung dia belajar tentang gaya tarik bumi kan, secara tidak langsung ya. Tapi artinya kita bisa manfaatkan berbagai hal. Ataukah misalnya menggelindingkan bola harus lewat terowongan yang dibuat dari paper gitu, dari karton-karton gitu ya. Kartonnya dibuat seperti gua gitu. Lalu sejauh mana si bola kecil ini bisa didorong masuk ke gua tersebut gitu kan. Itu jadi Tatiana juga lagi suka itu tuh Bu. Jadi dia bikin buku disusun, dibikin kayak terowongan, terus dia mama bolanya masuk terowongan gitu. Dia yang bikin sendiri. Hampir sama ya tadi ya Ibu ya. Jadi masukin satu benda. Iya. Nah, dia kreatif sekali anak sekecil itu. Ya, punya ide. Ide bermain apa? Hai Tatiana, ada Oma. Tadi ada yang tanya Ibu punya anak 3 tadi ya kalau nggak salah ya. Tadi udah jalan nih pertanyaannya. Bagaimana menyatukan, maksudnya mereka bisa main bersama, tapi ini punya hobi beda. Apakah sementara kayaknya mamanya pengen mereka tuh ya main sama-sama. Nah itu gimana tuh? Nah, dibiarkan saja atau bagaimana? Ya gini, tergantung usia anak. Ya kalau beda usianya, jarak usia, terlalu jauh bedanya tentu agak sulit ya. Ya sesekali bisa dilakukan permainan yang disukai buat 3 anak. Ini saya misalnya aja, ini hanya misalnya apa, ya. Iya, kira-kira kalau yang beda usia. Ya, misalnya anaknya usia 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Itu kan kemampuannya aja udah beda, minatnya udah beda. Tapi sesekali misalnya apa yang bisa dimainkan bersama, paling mudah ya gelindingin bola gitu. Si kecil itu suruh
sambil duduk di bawah, gelinding bola ke kakaknya, kakaknya ke kakak yang satu lagi, nanti ke ibunya atau ke ayahnya, gitu. Itu kan menjalin kerjasama dan juga kedekatan satu dengan yang lain gitu ya. Atau misalnya main stacking hands ya. Yang 1 tahun mungkin nggak bisa, tapi kalau udah sekitar 4-5 tahun dengan yang kakaknya itu bisa tuh stacking hand yang taruh di bawah atas, lalu kita bergantian menaruh tangan bergantian sampai tinggi begitu. Itu stacking hand ya. Itu bisa misalnya. Jadi banyak sekali permainan yang bisa dilakukan di rumah. Tapi intinya ingat, anak itu happy dan ibu ayah pun siap fisik dan mental. Kalau fisiknya lagi lemes ya nggak bisa ya. Terus kalau lagi emosi orang kalau kayak maksudnya punya ya, back pain, kalau back tadi PR banget repot itu. Iya. Apalagi anak-anak masih kecil ya, mereka senang bermain yang aktif, yang banyak gerak begitu kan. Kalau perlu lompat-lompat, waduh nggak kebayang juga kalau back pain. 2 hari yang lalu ada kejadian, Dok. Lagi tidur tiba-tiba Bima dan Tatiana bergantian lompat, kebetulan ibunya lagi nggak ada, ibunya lagi keluar, lagi di luar sini. Lompat pas jatuhnya, dengkul dulu di punggung, di pinggang. Wah, aduh. Kan pinggang saya retak kan, ada crack. Jadi sempat retak. Berasa sekali. Waduh. Oke, Bu Maika, kira-kira kalau berikan kesimpulan rangkuman, kalau untuk orang tuanya juga ya, kira-kira kita harus menyikapi situasi ya pandemik ini seperti apa gitu, agar ya tentunya ide bermain itu kan salah satunya adalah untuk membuat anak tidak bosan atau apa, tapi sebenarnya kan yang perlu dipikirkan soal kebosanan bukan cuma anak, orang tuanya juga perlu. Iya, betul. Kira-kira apa, Bu Maika? Jadi ini orang tua tadi saya katakan juga manusia kan, ya kadang emosinya positif negatif. Nah, orang tua bolehlah berikan waktu untuk me time-nya juga ya. Kemudian juga berbagi kapan saatnya akan bermain bersama anak dan kapan saatnya dia perlu juga kesendirian gitu ya, untuk apakah untuk mewujudkan hobinya ataupun pekerjaannya barangkali ya. Jadi itu yang perlu diterapkan sih. Jadi nggak usah orang tua ini merasa bersalah misalnya ya, tapi dia sudah memberikan waktu juga buat anak. Tapi yang penting adalah tadi kesiapan emosi dan fisik itu ya, sehingga bisa bermain itu secara full gitu ya. Mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan. Apalagi anak balita. Kalau punya turun tangga 3 aja. Iya. Bu Maika, kalau misalnya teman-teman di sini masih banyak yang ingin mendapatkan pencerahan atau berkonsultasi dengan Ibu Maika, bisa di mana, Ibu? Kalau mau, kalau selama pandemik ya bisa mau lewat IG juga nggak apa-apa. Mungkin Ibu ada buat juga kayak webinar seperti itu atau seminar? Webinar. Nanti hari Sabtu tanggal 16 Mei itu ada webinar mengenai kunci keberhasilan dalam pengasuhan gitu. Dari Jakarta Child Development. Nanti saya kirim flyernya ke Cynthia ya. Boleh pasti mungkin teman-teman juga informasi yang bermanfaat kan Ibu ya. Iya. Nanti kalau mau konsultasi yang lebih serius bisa juga online lewat klinik kancil. Tapi kalau sekedar tanya jawab biasa lewat IG boleh, atau mau lewat apa ya? Kalau IG kan dia kalau pertanyaannya umum sih nggak apa-apa ya lewat IG ya. Gitu. Tapi kalau lebih IG-nya Ibu Maika _UI ya Bu ya. UI, Nanti pokoknya langsung klik ini setelah ini. Oke, Bu Maika, terima kasih sekali pencerahan ini untuk kami, walaupun singkat tapi lumayan maksudnya sangat banyak membuat kami
lebih tenang dan lebih ini lagi ya, maksudnya oh ya ternyata beberapa hal yang simple bisa dilakukan di rumah itu kuncinya adalah justru hati ya. Ketika kita tulus, kita happy juga apapun kegiatannya, insya Allah anak-anak juga dan suasana rumah gak akan. Misalnya tadi selimut ya, boleh juga di ujung satu Cynthia, di ujung satu Satya, lalu suruh anak ini bergiliran merayap di bawah selimut gitu ya, kayak masuk terowongan. Ya, begitu sampai dari Cynthia ke papanya, peluk oleh papanya gitu. Hai Tatiana. Hai Tatiana. Itu juga bisa. Jadi banyak. Nah, jadi hai Tatiana, kamu udah besar sekarang ya. Tambah cantik lagi. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Michael. Thank you Bu Michael. Ya sama-sama. Terima kasih juga ya. Ibu juga sehat selalu. Tadi juga banyak yang kirim salam. Kayaknya mahasiswa-mahasiswanya Ibu deh di UI. Oh ya? Ada selihai kangen katanya. Oh ya. Oke Bu Michael, sehat selalu. Selamat berbuka ya. Iya, terima kasih. Salam untuk keluarga semua ya Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Good luck ya dengan acara-acara berikutnya ya. Terima kasih Bu. Yuk, bye.